Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Data Bromland, NPM 3061624014, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Biologi Lingkungan. Materi yang ingin saya bahas hari ini adalah siklus oksigen dan karbon. Berikut ini adalah contoh dari siklus oksigen dan karbon. Yang saya bahas duluan adalah siklus oksigen. Siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Proses siklus oksigen. Tumbuhan melalui proses fotosintesnya merupakan penghasil sebagian besar oksigen yang kita hirup. Pada proses tersebut, pohon menggunakan karbondioksida, sinar matahari, dan air untuk menghasilkan energi. Proses penggunaan oksigen. Oksigen digunakan pada proses biologis dan kimiawi antara lain pernapasan, respirasi atau pernapasan adalah proses yang dilakukan oleh flora maupun fauna, yaitu peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Dekomposisi. Perubahan yang terjadi secara kimia dan biasanya terjadi pada makhluk hidup yang mati kemudian mengalami kerusakan susunan atau struktur akibat dekomposer, semut, belatung, bakteri, dan jamur. 3. Karat atau korosi. Terjadi karena reaksi dari logam, besi, dan oksigen dan pengaruh adanya air atau kelembapan udara. 4. Pembakaran. Pembakaran adalah rangkaian reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksigen, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Ada 3 hal yang diperlukan untuk terjadi pembakaran, yaitu oksigen, bahan bakar, dan panas. Satu, karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Daur oksigen tidak dapat lepas dari proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi energi, gula dan oksigen. Contohnya pohon pada ekosistem hutan, rumput abadi pada ekosistem padang rumput, sabana, alga pada ekosistem perairan air tawar, dan fitoplankton pada ekosistem laut. Organisme fotosintetik menjadi dasar dari rantai makanan karena dapat menghasilkan makanan bagi diri sendiri dengan menggunakan energi sinar matahari dan juga sumber oksigen yang dibutuhkan organisme lain. 2. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Organisme fotosintetik disebut produsen karena dapat menghasilkan makanan bagi diri sendiri. Kelompok utama lain dari organisme adalah konsumen, di mana organisme konsumen mengonsumsi organisme produsen atau mengonsumsi organisme yang mengonsumsi organisme produsen. Contoh adalah rusa pada ekosistem hutan dan ikan di ekosistem perairan. Secara umum, organisme konsumen adalah organisme aerobik yang harus menghirup oksigen untuk mempertahankan reaksi seluler yang melepaskan energi yang terkandung dalam molekul makanan. 3. Aerobik atau aerasi tanah. Ekosistem alami yang terganggu dapat mempertahankan produktivitas biologis dalam jangka panjang. Hal itu dikarenakan mayoritas nutrisi secara tetap terjaga. Komponen pentingnya yaitu penguraian seperti serangga, jamur, rayap, bakteri, dan makhluk lain yang mengonsumsi organisme mati dan residu organik lainnya. Organisme tersebut menangkap nutrisi yang terkandung dalam bahan organik, kecuali beberapa jenis bakteri pengurai yang bersifat seperti organisme konsumen. Bakteri tersebut harus menyerap oksigen untuk mempertahankan proses kehidupan mereka. Organisme pengurai berperan dalam siklus oksigen ekosistem darat tertentu karena dapat membantu mencampur oksigen ke dalam tanah. Peningkatan aerasi ini akan meningkatkan kesuburan tanah dan akan memberikan manfaat untuk tanaman dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan lebih banyak oksigen. Siklus oksigen secara singkat dapat dipahami dengan mudah melalui poin-poin berikut. 1. Proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida, CO2 dan menghasilkan oksigen O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian oksigen O2 dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernapasan.
2. Oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tubuh. 3. Metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. 4. Kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida CO2 ke atmosfer sebagai limbah industri. 5. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida, CO2, dan air H2O. 6. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. 7. Kemudian proses berlanjut dimulai dari proses pertama. 2. Siklus daur karbon. Apa itu siklus daur karbon dan oksigen itu? Suatu proses dari karbon yang mengalami pergerakan dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan siklus karbon. Dalam keberlangsungan ekosistem di permukaan bumi, karbon memiliki peran yang sangat penting melalui proses antropogenik yang sengaja dibuat oleh manusia dan proses alami dari alam. Karbon dapat dihasilkan melalui campuran tangan manusia ataupun melalui hewan serta tumbuhan yang dilewati oleh aliran siklus karbon. Siklus karbon adalah proses alami. Siklus karbon dapat terjadi. Senyawa karbon dioksida yang terdapat di atmosfer merupakan suatu kondisi dari karbon. Ini adalah contoh dari siklus karbon. Saat karbon dioksida berada dalam tekanan di bawah 5,1 atm memiliki bentuk yang cair. Akan tetapi apabila saat karbon dioksida berada pada suhu di bawah kurang dari 78 derajat Celcius akan memiliki bentuk yang padat. Gabungan dari satu molekul C karbon dengan 2 molekul O2 oksigen inilah yang disebut dengan karbon dioksida. Untuk kebutuhan proses fotosintesis dalam memanfaatkan karbon dioksida CO2 dan menghasilkan karbon dioksida kembali. Adanya siklus karbon mempunyai peran yang sangat vital. Dimulailah siklus atau daur karbon terdapat di atmosfer. Selanjutnya mengalami perpindahan melalui produsen seperti tumbuhan, kemudian konsumen hingga sampai pada organisme pengurai. Proses pernapasan yang dilakukan oleh hewan dan juga manusia pasti akan menghasilkan CO2 dan H2. Hasil tersebut oleh tumbuhan akan dimanfaatkan kembali untuk keberlangsungan proses fotosintesis dan seterusnya. Adanya aktivitas fotosintetik yang dilakukan oleh tumbuhan akan mempengaruhi adanya gas O2 dan CO2 di atmosfer. Jumlah karbon akan semakin banyak di udara apabila jumlah manusia dan jumlah hewan juga banyak, sehingga ruang terbuka hijau seperti taman kota sangatlah penting untuk menyeimbangkan kepadatan penduduk dan menjaga supaya lingkungan selalu sehat. Sumber terbentuknya karbon. 1. Berasal dari organisme. Karbon dapat terbentuk karena adanya organisme yang sudah mati yang mengalami proses dekomposisi. Selain itu, karbon juga berasal dari respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kendaraan yang menghasilkan asap dari sisa pembakaran bahan bakar juga sebagai sumber penghasil karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan akan memanfaatkan adanya gas CO2 untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen serta amilum. Untuk bertahan hidup, oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Proses siklus karbon yang terjadi pada makhluk hidup. 1. Fotosintesis. Tumbuhan yang mengalami proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat. Dalam prosesnya akan menghasilkan karbohidrat yang memanfaatkan energi matahari untuk dapat mengubah karbon dioksida dan molekul air. Dalam proses terjadinya fotosintesis tersebut, energi dari radiasi matahari oleh adanya ikatan molekul karbon akan diubah menjadi energi kimia. Molekul karbon yang digunakan tersebut didapatkan dari gas CO2 yang terdapat di udara. Fotosintesis yang terjadi menghasilkan C6H12O6 atau senyawa glukosa. Tumbuhan akan memanfaatkan kembali 6 molekul karbon tersebut sehingga mendukung tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. 2. Karbon yang berasal dari alam. Banyak kejadian alam yang memiliki peran penting dalam terbentuk karbon.
Kejadian tersebut seperti proses aktivitas gunung berapi, yaitu erupsi, vulkanik, dan kejadian kebakaran hutan baik yang disengaja atau tidak. 2. Respirasi. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami proses respirasi. Kebalikan dari proses fotosintesis pada tumbuhan adalah proses respirasi yang terjadi pada bagian stomata, daun. Proses yang terjadi yaitu perubahan makanan menjadi sumber energi. Selain itu, stomata yang terdapat pada tumbuhan akan menyerap gas CO2, oksigen, dan mengeluarkan gas CO2, karbon dioksida. Sedangkan pada manusia dan juga hewan mengalami proses respirasi merupakan suatu rangkaian proses, dimulai dari oksigen yang dihirup kemudian mengeluarkan uap air dan juga karbon dioksida sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.